Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lailatul Zuria, MPhilI, selaku dosen pengampu Filsafat Pendidikan Islam. Dan langsung saja, perkenalkan nama saya Alimatus Sadia dari kelas MPI 1A. Di sini saya akan merelasikan mata kuliah selama 1 semester. Yang mana pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep ideal, sistem, dan tujuannya. Dan sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep ideal, sistem, dan tujuannya, saya akan memberitahu apa yang saya dapatkan dalam 1 semester ini. Yang pertama adalah pemikiran-pemikiran para ahli tentang pendidikan Islam. Yang kedua adalah dasar dari pendidikan Islam, pandangan sosok Tuhan, manusia, alam, dan ilmu pengetahuan dalam pendidikan Islam. Yang ketiga adalah berbagai etika keilmuan dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, yaitu apa itu tujuan, peserta didik, pendidik, kurikulum, dan pendekatan metode dalam pendidikan Islam secara filosofis. Yang keempat, bagaimana pendidikan Islam menjadi suatu sistem yang universal. Yang kelima, konsep filosofis tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang keenam, alat dan media dalam pendidikan Islam. Yang terakhir adalah perbedaan pendidikan Islam dan Barat, serta pemikiran para tokoh pendidikan Islam Indonesia dan non-Indonesia. Dari pembelajaran tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep yang ideal, sistem, dan tujuannya. Bagaimana sih pendidikan yang sesuai dengan konsep yang ideal, sistematis, dan sesuai dengan tujuan? Pada dasarnya, pendidikan Islam memiliki tujuan untuk menyempurnakan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, untuk mencapai konsep yang ideal dalam sistematiknya juga harus mengarah kepada arah tujuan pendidikan Islam. Menurut saya, pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang dapat membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menggunakan logikanya secara baik, berinteraksi sosial dengan baik, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, pendidikan Islam yang ideal adalah membina potensi spiritual, emosional, dan intelijensia secara optimal, yang mana telah kita ketahui bahwa dalam pendidikan Islam, sistematik harus diperhatikan, karena tanpa sebuah sistem, pendidikan tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam sebuah pendidikan perlu adanya komponen berupa pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, serta adanya alat dan media. Untuk memperoleh hasil sistematik yang baik perlu juga diadakan evaluasi secara terus-menerus, karena setiap sesuatu pasti ada kesalahannya. Tanpa evaluasi kita tidak bisa introspeksi, dan akibatnya akan berpengaruh pada sistem pendidikan di suatu lembaga itu sendiri. Tidak cukup itu, di dalam pendidikan Islam perlu adanya etika-etika dan pandangan dari filosofis. Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, kita juga harus memperhatikan apa dasar yang digunakan dalam sistematik pendidikan itu sendiri. Yang mana dasar utama pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis serta ijma. Setelah saya mempelajari filsafat pendidikan Islam yang berisikan segala komponen yang ada di dalam pendidikan Islam, menurut saya pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep ideal, sistem, dan tujuannya adalah pendidikan Islam yang dimana sebuah pendidikan itu dapat membawa kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya tujuan manusia hidup di dunia adalah menjadi seorang hamba dan seorang khalifah. Dan karena pembelajaran ini, saya dapat mengetahui dan memahami bagaimana pentingnya sebuah pendidikan yang tepat pada tujuan dan baik dengan konsep serta sistematisnya. Salah satu ahli filsafat pernah berkata, agar orang dapat hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Therefore, we really need to learn about education. Jadi, pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Namun, pada kenyataannya, kita harus mengkonsep pendidikan ini dengan konsep yang benar dan sistem yang benar, serta harus dengan tujuan yang sesuai agar dapat mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Setelah membahas pendidikan yang sesuai dengan konsep ideal, sistem, dan tujuannya, saya akan menganalisis tentang kondisi terkini pengembangan pendidikan Islam di dunia yang pada tataran implementasinya tidak sesuai dengan konsep yang ideal. Saya akan menjelaskan tentang hal yang membuat pendidikan Islam dunia saat ini implementasinya tidak sesuai dengan tatanan konsep yang ideal. Menurut saya, pendidikan Islam dunia saat ini banyak sekali mempunyai tuntutan dari masyarakat industrial, teknologis, masa kini dan masa yang akan datang, yang mana digambarkan dengan pendidikan kita saat ini hanya dijadikan sebagai cabang dari teknologi ilmiah yang paling penting dan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia.
Padahal menurut saya pendidikan harus dijadikan sebagai pusat pengembangan peradaban dan kebudayaan umat manusia dalam masyarakat. Kekeliruan pandangan demikian dapat menjadi salah satu alasan bagi sebuah lembaga pendidikan Islam yang mana dalam beberapa seginya dan implementasinya hanya dijadikan sumber pengembangan sains dan teknologi dengan menteknologikan proses kependidikan yang berlangsung untuk mencapai outcomes yang seirama dengan kemajuan teknologi yang bebas dari nilai apapun, baik yang moral maupun yang spiritual. Padahal, sesuatu yang mengikuti arus itu menurut saya baik. Namun, kebanyakan pendidikan Islam sekarang pada implementasiannya terlalu hanyut dalam perkembangan teknologi di dunia. Mungkin itu salah satu alasan mengapa pendidikan Islam saat ini pengimplementasiannya tidak sesuai dengan konsep ideal pendidikan Islam serta sistem dan tujuannya. Dan saya juga akan menganalisis tentang penyebab kurang majunya pendidikan Islam dari berbagai perspektif jika dibandingkan dengan pendidikan Barat. Pada kenyataannya, lembaga pendidikan Islam di dunia tertinggal karena penyempitan pemahaman bahwa kehidupan akhirat yang terpisah dengan kehidupan di dunia, atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan aspek kehidupan jasmani. Yang tidak sedikit juga terhanyut dalam pemahaman kemajuan masa kini. Menurut saya, pendidikan Islam tertinggal karena penyempitan pemahaman bahwa hingga kini pendidikan Islam masih memisahkan antara akal dan wahyu atau pikiran dan zikir, yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan pola pikir, yaitu kurang berkembangnya konsep humanisme religius dalam dunia pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam lebih berorientasi kepada konsep Abdullah, yaitu manusia sebagai hamba, ketimbang sebagai konsep khalifatullah, manusia sebagai khalifah Allah. Dari jurnal yang saya baca, dijelaskan bahwa pada tataran praktis di lembaga pendidikan Islam dihadapkan pada 4 masalah pokok, yaitu yang pertama adalah alokasi waktu belajar sangat minim, yang kedua kurikulum yang tidak berkembang, yang ketiga pembelajaran yang monoton, dan yang terakhir kurang perhatian dan sumber daya yang terjadi. Kemudian pendidikan Islam hanya dipandang sebagai pelengkap. Pada perbedaan dari pendidikan Islam dan Barat adalah Islam dan Barat memiliki pandangan berbeda mengenai pendidikan, paham rasionalisme, empirisme, humanisme, kapitalisme, eksistensialisme, relativisme, ateisme, dan lainnya yang berkembang di Barat dijadikan dasar pijakan bagi konsep-konsep pendidikan Barat. Ini jauh berbeda dengan Islam yang memiliki Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai konsep pendidikannya. Hal ini yang membedakan ciri pendidikan yang ada di Barat dan pendidikan Islam yang ada di dunia. Masing-masing peradaban ini memiliki karakter yang berbeda sehingga output yang dihasilkan pun berbeda. Mungkin kalau menurut saya pengaruh yang selanjutnya adalah kurang majunya pendidikan Islam. Itu bisa dikarenakan pendidikan Islam dipandang sebagai proses bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan ajaran agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Sedangkan pendidikan Barat berlandaskan pada spekulasi filosof yang digunakan untuk mengembangkan dan membangun pengetahuan dalam mencapai tujuan hidup. Karena saat ini perkembangan teknologi dan digitalisasi itu tidak bisa dipungkiri. Untuk bersaing di dunia luar, contohnya dunia kerja, seseorang harus bisa membranding dirinya untuk mahir dalam teknologi atau digitalisasi. Mungkin penyebab yang saya jelaskan adalah penyebab yang paling berpengaruh kepada kurang majunya pendidikan Islam di dunia. Okay, the last I see, and thank you mom for the knowledge. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.